Qin Yichen tertawa. Tapi Mei Wuyan masih penasaran. Ragu sejenak. Dengan sedikit kelembutan. Tuan Muda Qin. Orang-orang sangat penasaran. Siapa kamu? Siapa sekte? Apakah ada yang benar-benar sulit di belakang? Berurusan dengan pakar tertinggi? Dalam hal ini, Qin Yichen hanya tersenyum acuh tak acuh. Tentu saja, untuk orang seperti Mei Wuyan, dia pasti tidak akan mengenali identitasnya. Tentu saja, dia tidak cukup jujur untuk memberitahu yang terakhir bahwa dia tidak memiliki dukungan, tetapi ambigu. Anda menebak, Mei Wuyan menatap matanya, tampak membuat marah semua makhluk hidup, tapi tidak ada gunanya bagi Qin Yichen. Pada akhirnya, dia harus berbisik, orang ini masih menjualmu. Jika Anda benar-benar kuat, tolong bawa kekuatan itu di belakang Anda. Kemudian Qin Yichen mendongak dan bergumam, tetapi ekspresinya bermartabat. Selanjutnya, haruskah Anda melihat arti sebenarnya dari peninggalan dewa ini? Peron batu sifang kehilangan energinya, tanda formasi redup, dan tersapu oleh Yu Wei, persaingan Qin Yichen, dan berubah menjadi debu. Saat ini, setelah banyak pembangkit tenaga listrik menyesuaikan suku bunga mereka menantikan ekspresinya. Karena platform batu adalah istana kuno yang terlihat seperti langit dan bumi. Istana kuno berdiri seperti kekuatan dewa, dan gerbang besarnya saja membuat banyak pembangkit tenaga listrik terlihat seperti semut. Seluruh istana kuno memancarkan suasana yang sangat sengit, seperti harimau dan macan kumbang yang menganggap makhluk dunia sebagai mangsa, memegang setiap kekuatan yang ada. Di aula besar, seharusnya ada token senior Shen Wuji, Qin Yichen bergumam, dan kerumunan lainnya. Tampaknya mereka memiliki pikiran yang sama. Cahaya murid masing-masing dan semua orang menyala, bersemangat untuk mencoba. Qin Yichen, bagaimanapun, tidak terlalu bersemangat, tetapi malah memperingatkan. Hati-hati, token ini cukup panas. Lagi pula, dia telah berlari melalui Guts Vestige Shen Guang secara pribadi, dan roh abadi dari celah di mural kuil totem sangat mematikan. Dan dia hampir mengubur mereka di dalamnya. Namun, semua pembangkit tenaga listrik lainnya telah mendengar tentang bahaya sengit dari sisa dewa yang tersisa dari klan Macan Tutul Langit. Masing-masing dan semua orang berekspresi serius. Tetapi mereka masih tidak dapat menahan godaan harta peninggalan dewa, dan akhirnya mengambil langkah. Lagi pula, puluhan siluet mendatangi puluhan orang yang berdiri di depan mereka, tanpa ada kemacetan, tapi masih di depan gerbang candi yang megah. Qin Yichen melihat ke pusat kekuatan dari berbagai kekuatan, tetapi melihat Yuan Che berteriak, "Semuanya, buka pintunya." Saat ini, banyak pembangkit tenaga listrik telah memilih untuk bekerja sama lagi. Jalur kekuatan abadi yang melonjak, diubah menjadi telapak tangan raksasa yang dapat diambil kembali dari pegunungan, dan mendarat di gerbang. Namun, di hadapan puluhan telapak tangan kekuatan abadi yang bersatu, pintu kuil tidak menunjukkan tanda-tanda gemetar, dan kecepatan pembukaannya sangat lambat, yang membuat orang takut gemetar. Jika pintu kuil jatuh, pembangkit tenaga listrik Golden Immortal juga harus direduksi menjadi daging di tempat. Lama-lama, bagaimanapun, pintu kuil terbuka. Melalui celah itu, Qin Yichen akhirnya melihat Guts Vestige dari pembangkit tenaga listrik terkuat dari klan Split Leopard. Itu adalah kejutan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tepat di depan gerbang terdapat patung macan tutul. Macan tutul retak adalah bentuk macan tutul asli. Saat pintu kuil terbuka, kebetulan dia mengangkat kepalanya untuk mengaum. Sepertinya dia ingin bergegas keluar dari surga dan bumi ini dan menghantam dunia lagi. Patung itu sangat kuat. Meskipun itu hanya sebuah patung, ia turun seperti dewa, dan pupil macan tutul melotot dengan marah, sehingga setiap pembangkit tenaga listrik yang memasuki kuil tidak bisa tidak menyembah. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, kekuatan abadi mengalir di dalam tubuh. Tetapi di depan patung macan tutul langit yang terbelah ini, saya masih merasakan ledakan tekanan, dan pembangkit tenaga listrik lainnya merasa bahwa saat mereka melangkah ke pintu kuil, itu akan menjadi mangsa. Meskipun Qin Yichen tahu bahwa kekuatan Shen Wouqi sebelum kematiannya lebih rendah dari nenek moyang dan pedang Hao Suang, tetapi sebagai alam dewa, sebagai dewa yang dikagumi oleh semua makhluk hidup, tulisan tangannya masih menunjukkan kekuatan ilahi. Apakah ini patung yang dibuat Shen Wouqi senior untuk dirinya sendiri? Sungguh mengesankan, di hadapan patung itu, banyak pembangkit tenaga listrik terkagum-kagum. Ketika mereka membicarakannya, mereka juga menambahkan gelar kehormatan senior. Wajah Yuan Che bermartabat, dan dia sepertinya mendukung 1000 gunung Zhangzang. Dia mendongak dan melihat patung Shen Wuji, tetapi tiba-tiba kera itu menggigil. Itu, token senior Shen Wuji. Saya melihat sekelompok cahaya mengambang perlahan di mulut patung Shen Wuji. Qin Yichen juga mendongak, jantungnya bergetar. Gugus cahaya ini persis sama dengan token Shen Guang, tetapi dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Tekan, tetapi berbeda seperti langit dan bumi. Namun, meskipun saya melihat tokennya, banyak pembangkit tenaga listrik tidak berani masuk ke dalam kuil. Tidak ada alasan untuk itu. Apakah itu pemaksaan patung aula besar kepada kerumunan yang membuatnya sulit untuk bergerak maju? Atau token itu kebetulan melayang di mulut patung,
memberi setiap orang kehidupan penguburan seperti mangsa di pintu masuk begitu mereka mewarnai jari mereka. Tanda seru. Tanda seru. Selain itu, Qin Yichen tidak lupa untuk melihat sekeliling untuk melihat apakah ada kubah di istana kuno yang dibuat oleh Shen Guang, yang penuh dengan totem macan tutul langit yang retak. Untungnya, sama sekali tidak diisi dengan totem, kubah roh abadi. Namun, ketika dia melihat hal-hal lain di aula besar yang megah, Qin Yichen menghirup udara dingin. Sejujurnya, dia lebih suka bertemu dengan roh abadi yang tersembunyi di totem. Tetapi di peninggalan Dewa Shen Wuji, meskipun roh abadi tidak ada 4 patung di aula besar. Keempat patung ini juga merupakan 4 patung macan tutul langit yang terbelah, duduk di 4 sisi, dan kepala mereka menghadap Shen Wuji, tubuh kekar dan garangnya sedikit fold, sepertinya menunjukkan rasa hormat. Apakah ini 4 patung lain dari pembangkit tenaga listrik alam dewa yang membelah langit? Qin Yichen berspekulasi bahwa meskipun dia telah memperoleh relik Shen Guang, dia belum melihat rasa hormat Shen Guang. Yuan Che tampaknya telah mengumpulkan intelijen terlebih dahulu melalui detail 1000 League of Legends. Tetapi apakah dia tidak akan memberitahu pemuda yang memiliki masalah dengannya beberapa waktu lalu? Namun, mata indah Mei Wuyan menoleh, dan Qin Yichen akhirnya bingung. Keempat patung ini bukan 4 pembangkit tenaga alam dewa. Tetapi kekuatan dan status mereka juga cukup puncak di klan macan tutul langit. Menurut legenda, senior Shen Wuji adalah elder agung dari klan Split Leopard. Dan kekuatannya begitu besar sehingga keempat orang ini harus menjadi elder 4 pembela yang mengikuti mereka untuk bertarung bersama. Mei Wuyan melihat keempat patung. Saya tidak tahu apakah mereka benar-benar menghormati mereka, atau paksaan dari patung-patung itu sama sengitnya. Membuat matanya yang indah terpesona, keempat penjaga penatua tidak sebaik Shen Wuji. Senior, tapi itu juga cukup kuat. Qin Yichen diam-diam menundukkan kepalanya. Pada awalnya, karena patung Shen Wuqi duduk di balai kota, menelan langit dan bumi, yang paling luar biasa, dan dia hampir mengabaikan 4 cara perlindungan lainnya, tetua. Namun saat ini, jika Anda merasakan detailnya, Anda akan menemukan nafas yang dipancarkan oleh keempat patung tersebut. Meskipun tidak sebagus Shen Wuqi, ia juga ganas dan kejam. Saya khawatir tidak satu pun dari 4 tetua yang dapat diprovokasi oleh orang-orang yang hadir,